Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, kita akan membahas mengenai Kim Yusin yang merupakan seorang jenderal yang setia melayani Ratu Sendok pada periode kepemimpinannya. Ia merupakan jenderal terbaik yang dimiliki oleh Silla saat itu. Dalam versi dramanya sendiri, The Great Queen Sendok, Kim Yusin diperankan dengan sangat apik oleh aktor Tae-won dan karakter tersebut dicintai oleh banyak orang. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Kim Yusin diperkirakan lahir pada tahun 595 sampai 673 Masehi. Dilansir dari Wikipedia, menurut buku Samguk Sagi Vol 1, ia memimpin penyatuan semenanjung Korea oleh Silla di bawah pemerintahan Raja Muyol dari Silla dan Raja Munmu dari Silla. Ia konon merupakan buyut Raja Guhe dari Gemuan Gaya, raja terakhir di negara Gemuan Gaya. Kim Yusin merupakan putra Jenderal Kim So Hyun dan Lady Manmyong yang merupakan putri Raja Jinheung. Ia dilahirkan di Gyeang, Kabupaten Jinchun pada tahun 595 Masehi dan menjadi seorang prajurit Hwarang ataupun prajurit elit kerajaan di usianya yang masih muda, yakni 15 tahun dan mahir dalam berpedang. Karena kemampuannya yang luar biasa, ia sudah menjadi Gukson ataupun ketua Hwarang di usianya yang ke-18 tahun. Hingga di usia ke-34 tahunnya, ia diberikan hak total di dalam memerintah pasukan militer Silla. Tentunya keterlibatan militer Kim Yusin untuk yang pertama kalinya dipercaya terjadi di sekitar tahun 629 Masehi, dan lewat itu ia dengan cepat membuktikan kemampuannya sebagai seorang pejuang. Silla saat itu berada di dalam perselisihan beruntun dengan negara tetangganya di bagian barat, Baekje atas wilayahnya. Ada kerugian dan keuntungan yang terjadi di antara kedua belah pihak, dan perselisihan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. Pada periode inilah di mana Kim Yusin terkenal lewat ranking militernya, naik pangkat dan menjadi komandan yang terampil di lapangan. Baekje dan Silla telah membentuk sebuah persekutuan untuk melawan kekuasaan Goguryeo dan keinginannya untuk mendorong ke arah selatan. Dan bersama-sama mereka melancarkan serangan yang berhasil. Silla merebut wilayah bagian utara dan Baekje yang berada di bagian selatan dari Sungai Han. Namun Silla berkhianat dan sebaliknya menyerang Baekje dalam usahanya untuk menuntut kedua wilayah tersebut untuk dirinya sendiri. Setelah pengkhianatan ini, Baekje bersekutu dengan Goguryeo. Ketika Goguryeo dan Baekje menyerang Silla pada tahun 655 Masehi, Silla menggabungkan kekuatannya dengan dinasti Tang di Cina untuk memerangi para penyerang tersebut. Meskipun tidak jelas ketika Kim Yusin pertama kali menjadi jenderal, ia dipastikan memerintah pasukan Silla pada saat itu. Akhirnya dengan bantuan Angkatan Laut Silla dan 13.000 pasukan Tang, Kim menyerang ibu kota Baekje, Sabi pada tahun 660 Masehi di dalam salah satu perang yang paling terkenal yang disebut dengan pertempuran Hwangsanbol. Ada banyak cerita mengenai Kim Yusin. Konon ia pernah diperintahkan untuk mengatasi pemberontakan, tetapi pasukannya menolak untuk berperang karena mereka melihat sebuah bintang besar yang jatuh dari langit dan menganggap hal tersebut adalah pertanda buruk. Untuk memulihkan rasa kepercayaan diri pasukannya, Jenderal Kim Yusin menggunakan layang-layang yang besar untuk menerbangkan bola api ke langit. Para pasukannya melihat bintang kembali ke langit dan akhirnya dapat mengalahkan pemberontakan tersebut. Hal ini juga menghubungkan bagaimana cerdiknya Jenderal Kim Yusin yang menggunakan layangan sebagai alat komunikasi di antara para pasukannya ketika mereka telah dipisahkan dari pulau-pulau dan tanah daratan. Kisah lain yang berhubungan dengan Kim Yusin yakni ketika Silla bersekutu dengan dinasti Tang melawan Baekje.
sebuah argumen pecah di antara Komandan Kim dan So Jungbang, seorang jenderal dari dinasti Tang. Karena argumen tersebut membesar menjadi sebuah potensial untuk konfrontasi berdarah, konon pedang Kim Yusin melompat keluar dari sarungnya ke dalam tangannya. Karena pedang tersebut merupakan sebilah pedang pejuang yang dipercaya adalah sukmanya, kejadian ini sangat menakutkan Jenderal Tang dan membuatnya meminta maaf kepada pejabat sila. Di sepanjang hidupnya, Kim Yusin merasa bahwa Baekje, Goguryeo, dan sila seharusnya bersatu, karena selama ini ketiganya adalah negara yang terpisah. Ia dianggap sebagai kekuatan pendorong di dalam unifikasi semenanjung Korea dan yang paling terkenal di antara para jenderal di dalam penyatuan tiga kerajaan. Nah, Kim Yusin sendiri diberikan penghargaan yang sangat hebat atas prestasinya di dalam militer. Pada tahun 668, Raja Munmu menganugerahinya gelar penghargaan Saedaek Gakgan. Ia dikabarkan menerima sebuah desa yang terdiri lebih dari 500 keluarga dan pada tahun 669 ia diberikan sekitar 142 peternakan kuda terpisah yang tersebar di seluruh kerajaan. Ia meninggal 4 tahun kemudian dengan meninggalkan 10 orang anak. Ia dimakamkan di kaki Gunung Songhwa dekat Gyeongju di bagian tenggara Korea, di dalam sebuah makam yang legah layaknya seperti makam raja-raja. Kim Yusin dikenal oleh rakyat sebagai seorang jenderal yang paling hebat di dalam sejarah Korea. Warisan terakhirnya adalah mempersatukan bangsa Korea. Salah satu dari ke-10 anaknya yang bernama Won Sul menjadi seorang jenderal selama masa pemerintahan Raja Munmu. Dan ia merupakan seorang yang sangat penting di dalam kemerdekaan penuh sila dari dinasti Tang. Sampai di sini video kali ini. Kita akan membahas berbagai hal-hal penting dan kisah-kisah menarik di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah menarik kepada kalian semua. Sampai jumpa, bye.